dengan siswa-siswi MI Al-Aziz dalam pagelaran drama kolosal dengan judul Lahirnya Nahdlatul Ulama dan Berdirinya Negara Republik Indonesia. Sutradara Muhammad Zamroni, kreatif editor Arinal Hakko. Selamat menyaksikan. Negeri Hijaz berada di kota Mekah dan Madinah, kota suci di mana umat Islam berada. Di negeri inilah umat Islam datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang dari mulai berdagang hingga beribadah. Masyarakatnya hidup dengan damai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halu? Alhamdulillah, ana bi khairin wal afiyah. Tiba-tiba pasukan Raja Saud dan Laskar Wahabi datang. Mereka membubarkan paksa jamaah ahlu sunnah yang sedang mengaji dan berziarah karena dianggap musyrik dan menyesatkan. Kegaduhan terjadi, masyarakat panik kocar-kacir karena ketakutan. Pasukan ahlu sunnah pun datang. Peperangan tidak terelakkan. Menjadi tidak seimbang. Senapan pasukan Wahabi dibantu oleh Inggris dan Prancis membuat korban semakin banyak berjatuhan. Pasukan Ahlu Sunnah kalah karena banyak korban yang meninggal. Tahun 1924, penguasa negeri Hijaz, Syarif Hussein, akhirnya menyerah. Negeri Hijaz dikuasai oleh Raja Ibnu Saud. Sejak saat inilah semua mazhab selain mazhab Wahabi dilarang. Ajaran Ahlu Sunnah dan tradisinya dilarang. Bahkan tersiar kabar bahwa mereka akan membongkar makam Nabi dan para sahabat. Para ulama yang tidak mengikuti mereka banyak yang dibunuh, sehingga terjadilah eksodus besar-besaran, termasuk para santri dari Indonesia. Di tanah air, melihat kondisi yang sangat memprihatinkan umat Islam pada waktu itu, para kiai sepuh bertemu untuk mencari solusi penyelamatan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Atas restu Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah membentuk Komite Hijaz untuk merumuskan 5 poin kesepakatan untuk Raja Ibnu Saud. Setelah 5 poin disusun, Mbah Wahab beserta perwakilan Komite Hijaz pergi menemui Raja Ibnu Saud. Namun kesepakatan ditolak karena dianggap tidak memiliki kekuatan untuk mewakili aspirasi umat Islam saat itu. Karena penolakan itu, para kiai berkumpul berencana mendirikan organisasi Islam sebagai payung dan penguat Komite Hijaz. Namun, ada keraguan di benak Mbah Hashim Asy'ari. Siapa
ini adalah tongkat Nabi Musa yang diberikan Kiai Holil pada saya. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kemantapan hati. Kedatangan Asy'ari yang pertama tidak sepenuhnya membuat Mbah Hasyim mantap untuk melangkah. Dalam lubuk hati Mbah Hasyim ingin bertemu dengan gurunya Mbah Holil Bangkalan. Namun Mbah Holil terlebih dahulu sudah mengetahui kegelisahan Mbah Hasyim, sehingga beliau mengutus As'ad untuk yang kedua kalinya. Asy'ari, kemarilah, antarkan tasbih ini kepada Hasyim. Baik, Kiai. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya Tuhan, ya Tuhan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya As'ad muda sampai di Tebu Ireng. Apa itu? Saya diutus Kiai Holil untuk mengantarkan tasbih dari Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Saya diperhatikan betul oleh guru saya. Mana tasbih? Ini Kiai, tasbih ini dikalungkan Mbah Holil ke leher saya. Sampai sekarang saya tidak mengubahnya. Saya takut suruh atau pada guru. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Sopo sing rusak NU bakal hancur. Sopo sing hikmat mbak NU bakal mulih. Akhirnya, pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, para ulama resmi mendirikan organisasi Islam yang diberi nama Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Setelah NU berdiri, Mbah Wahab kembali menemui Raja Ibnu Saud, memberikan 5 poin kesepakatan Qawaid Hijaz yang berisi: 1. Meminta kepada Raja Ibnu Saud untuk tetap melakukan kebebasan bermazhab 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. 2. Memohon tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah karena tempat tersebut diwakafkan untuk masjid, seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Kaizul, dan lain-lain. 3. Mohon disebarluaskan ke seluruh dunia Islam setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai hal ikhwal haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling Makkah maupun tentang syekh atau guru. 4. Mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di tanah Hijaz ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum ditulis undang-undang tersebut. 5. Jamiah NU mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Ibnu Saud dan sudah pula menyampaikan usul-usul NU tersebut. Akhirnya 5 poin kesepakatan dari Komite Hijaz diterima Raja Ibnu Saud.
perjuangan melawan penjajah di tanah air masih terus berlanjut. Penjajah belum dikalahkan karena belum adanya persatuan. Akhirnya, para tokoh berkumpul mengadakan ikrar Sumpah Pemuda untuk menyatukan Indonesia. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 1945, Pegangsaan Timur 56, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebuah tonggak kedaulatan berdirinya Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka semakin memboikot dan memonopoli perdagangan. Rakyat Indonesia semakin menderita. Akhirnya, Bung Karno menemui Jenderal Sudirman. Belanda semakin merajalela, rakyat semakin menderita. Saran saya, Bu, mintalah fatwa kepada Kiai Hasyim. Baik, Jenderal, saya setuju. Kiai, penjajah sudah semakin berimbas. Bagaimanakah umat Islam mensikapinya, Kiai? Bung, umat Islam jihad fisabilillah untuk republik ini. Ini perintah perang. Setelah kepulangan Bung Karno, Hasyim Asy'ari mengumpulkan para santri dan mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kewajiban ini merupakan perang suci, jihad, dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang.
Hadirin dimohon berdiri. Lahirnya Nahdlatul Ulama dan berdirinya negara Republik Indonesia oleh siswa-siswi NU Al-Aziz sampai jumpa.